Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberitakan peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pada peristiwa yang pertama ialah tahun 1936, Sultan Takdir Aisyah Banda menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu tahun 1942-1945, Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintah dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah tanggal 18 Agustus tahun 1945, di mana peristiwanya adalah ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Peristiwa yang keempat yaitu tanggal 19 Maret tahun 1947, yaitu diresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Opmuysen yang berlaku sebelumnya. Peristiwa yang kelima ialah tahun 1948 terbentuknya sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1998 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Peristiwa yang keenam terjadi pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1994, di mana diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Peristiwa yang ketujuh ialah tanggal 16 Agustus 1972, di mana Haji M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Peristiwa yang ke-8 yaitu pada tanggal 30 Agustus 1972, di mana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Peristiwa yang ke-9 adalah tanggal 20 Oktober sampai dengan 2 November 1978, di mana diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga di Jakarta. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 ini selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1998, juga berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Perkembangan yang ke-10 itu tanggal 26 November 1983, Kongres Bahasa Indonesia yang keempat di Jakarta. Kongres diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik benar dapat tercapai secara maksimal. Perkembangan ke-11 pada tahun 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-5 di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres itu ditandatangani dengan dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pecinta bahasa di Nusantara, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Pengembangan yang ke-12 yaitu tahun 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Jakarta. Pesertanya sebanyak 770 pakar bahasa di Indonesia dari 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Rusia, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kongres mengusulkan agar
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia.